Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami mahasiswa Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro angkatan 2019 dari kelompok 13 kelas ganjil ingin mempresentasikan materi tentang mengaruh metode pemanggangan pada ubi jalar atau Ipomoea batataslam. Kami yang beranggotakan yang pertama Raihandia Firmandani dengan NIM 220301191300095, Sekar Ayu Cendani dengan NIM 220301191300121, Nani Darmawa Ayuni Pramesti dengan NIM 220301191400143, dan Adila Nur Amalina dengan NIM 220301191400165. Yang pertama, pendahuluan. Yang pertama kita akan membahas sekilas mengenai ubi jalar. Nah, apa sih ubi jalar itu? Ubi jalar atau Ipomoea batatas merupakan tanaman pangan kelima di seluruh dunia setelah jagung, gandum, beras, dan kentang. Ubi jalar adalah salah satu tanaman utama di Cina. Selain itu, area penanaman ubi jalar di Sichuan dan Chongqing menempati urutan pertama di negara Cina. Pada tahun 2016, Cina berhasil memproduksi ubi jalar sebanyak 70,79 juta ton. Nah, ubi jalar sendiri sering dikonsumsi masyarakat karena kandungan gizinya yang sangat melimpah. Nah, antara lain kandungan pati, vitamin, protein, serat makanan, mineral, dan antioksidan seperti polifenol, antosianin, dan beta-karoten. Namun, ubi jalar sendiri memiliki kandungan lemak yang rendah. Berikut merupakan manfaat dari mengonsumsi ubi jalar. Yang pertama, yaitu dapat mengatur keseimbangan asam basa di dalam tubuh. Kemudian dapat menurunkan gula darah, menghentikan pendarahan, mengurangi peradangan, meningkatkan kekebalan, meningkatkan fungsi pencernaan, dan juga mencegah kanker. Oleh karena itu, ubi jalar disebut sebagai makanan panjang umur. Pemanggangan adalah suatu bagian penting dari proses pengolahan bahan pangan yang diterapkan untuk mendapatkan aroma khas dan meningkatkan molekul bioaktif dan juga aktivitas antioksidan. Pada aktivitas pemanggangan sendiri, biasanya menggunakan suhu 150-220 derajat Celcius, baik secara konveksi maupun panas radiasi. Memanggang merupakan metode memasak ubi jalar yang paling sering dilakukan oleh masyarakat. Keunggulan pemanggangan terhadap ubi jalar yaitu dapat mempertahankan kandungan gizinya. Meskipun selama proses pemanggangan terjadi perubahan fisik, perubahan-perubahan yang terjadi tidak mempengaruhi kandungan gizi dalam ubi jalar. Sebagai makan ringan dengan sejarah, ubi jalar menciptakan cita rasa yang lezat, warna yang menarik, aroma yang khas, dan meningkatkan kandungan antioksidan. Di dalam proses pemanggangan terjadi dua reaksi, yaitu reaksi Maillard dan karamelisasi yang merupakan reaksi kimia yang bertanggung jawab atas perubahan, aroma, warna, dan bioaktivitas yang diinginkan selama proses pemanggangan. Reaksi Maillard sendiri adalah jenis reaksi non-enzimatis reaksi pencoklatan. Reaksi ini dimulai dengan kondensasi gugus karbonil tentang gula produksi dengan gugus amino pada peptida, protein, dan asam amino. Sedangkan karamelisasi juga merupakan jenis reaksi pencoklatan non-enzimatis yang melibatkan isomerisasi dan degradasi gula. Selama proses pemanggangan, kedua reaksi ini yaitu reaksi Maillard dan karamelisasi berhubungan dengan pemanasan karbohidrat sehingga menyebabkan pembentukan non-volatil dan volatil produk yang berhubungan dengan warna dan rasa yang khas. Selain meningkatkan karakteristik sensori, proses pemanggangan juga dapat meningkatkan kandungan antioksidan pada ubi jalar seperti antosianin dan total fenolat. Dalam pembuatan paper pemanggangan ini terdapat tujuan khusus, yaitu dapat mengetahui apa saja pengaruh jenis pemanggangan terhadap kualitas ubi jalar,
dan juga dapat mengetahui beberapa faktor yang memengaruhi pemanggangan pada bahan pangan ubi jalar. Selanjutnya, pengaruh pemanggangan terhadap kualitas nutrisi ubi jalar. Yang pertama, kadar air, abu, dan serat. Berdasarkan jurnal penelitian yang diperoleh, kadar air ubi jalar mentah adalah 68,80%, sedangkan pada ubi jalar panggang dengan kulit adalah 67%. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kadar air ubi jalar mentah dan ubi jalar panggang. Begitu juga dengan nilai kadar abu dan seratnya. Yang kedua, makronutrien. Kadar karbohidrat dalam ubi jalar yang dimasak meningkat dibandingkan dengan ubi jalar mentah. Ubi jalar yang diolah tanpa dikupas kulitnya memiliki nilai protein, karbohidrat, dan kadar lemak yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kulit ubi jalar membantu menahan kandungan makronutrien yang ada di dalamnya agar tidak banyak berkurang selama proses pemasakan. Ketiga, vitamin C. Kandungan vitamin C pada ubi jalar panggang mengalami pengurangan. Pengurangan ini lebih besar dibandingkan ubi jalar yang diolah dengan cara direbus. Hilangnya vitamin C dalam ubi jalar panggang disebabkan oleh oksidasi termal karena perbedaan suhu dan durasi atau lama waktu pengolahan. Dalam hal ini adalah pemanggangan. Yang keempat, beta-karoten. Berdasarkan jurnal penelitian yang dilakukan, pada ubi jalar varietas TIB1, kandungan beta-karoten pada ubi mengalami penurunan yang lebih besar setelah dilakukan pemanggangan daripada setelah perebusan. Namun, pada ubi jalar dengan varietas 1112, sebaliknya, kandungan beta-karoten pada ubi mengalami kenaikan yang lebih besar setelah dilakukan proses pemanggangan daripada perebusan. Hal ini disebabkan karena selama perlakuan panas, ubi jalar mengalami degradasi oksidatif dan isomerasi trans-cis dari semua trans beta-karoten yang terjadi dengan intensitas yang bergantung pada tingkat atau suhu saat pemanasan. Yang terakhir adalah indeks glikemik atau GI. Makanan dengan indeks glikemik rendah bermanfaat dalam mengurangi insiden penyakit kronis. Salah satu bahan pangan yang memiliki indeks glikemik rendah adalah ubi jalar. Ubi jalar mungkin bermanfaat bagi penderita diabetes tipe 2 karena kandungan serat dan mangan yang tinggi, yang dapat membantu menstabilkan dan menurunkan kadar gula darah resistensi insulin. Ubi jalar memiliki kadar GI berbeda, yang bergantung pada cara pengolahannya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, indeks glikemik pada ubi jalar yang diolah dengan cara dipanggang lebih tinggi dibandingkan dengan ubi jalar yang diolah dengan cara digoreng. Ubi jalar rebus memiliki kadar GI lebih rendah. Kadar GI rendah hingga sedang. Sedangkan ubi jalar yang diolah dengan cara digoreng dan dipanggang memiliki kadar GI sedang hingga tinggi. Selanjutnya, faktor pemanggangan ubi jalar. Faktor yang memengaruhi pemanggangan ubi jalar.
ubi jalar memiliki potensi sebagai aditif fungsional selama pengembangan produk makanan oleh orang-orang yang biasanya dikonsumsi setelah diproses dengan cara memanggang, merebus, menggunakan microwave, atau dengan cara lainnya. Metode pemasakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai gizi dan karakteristik sensorik ubi jalar panggang. Efek memasak pada kandungan fitokimia bergantung pada kondisi pemrosesan, struktur matriks makanan, dan sifat kimiawi dari senyawa tertentu. Proses memasak dapat menyebabkan beberapa perubahan karakteristik fisik dan komposisi kimiawi suatu bahan pangan. Memanggang adalah metode memasak ubi jalar yang paling populer sebagai produk olahan. Proses memanggang ubi jalar secara umum yaitu setelah ubi jalar dicuci, kemudian dibungkus dengan aluminium foil dan ditempatkan secara merata di atas nampan stainless steel. Setelah itu dimasukkan ke dalam oven untuk proses pengolahan. Suhu dan waktu diatur sesuai keinginan masing-masing. Suhu dan waktu tersebutlah yang nantinya akan mempengaruhi hasil akhir ubi panggang. Setelah dirasa cukup waktunya, maka keluarkan ubi dari dalam oven. Berikut faktor-faktor yang memengaruhi pemanggangan ubi jalar. Yang pertama ada suhu dan durasi pemanggangan. Secara umum, komposisi gula dan morfologi pati ubi jalar mengalami perubahan setelah perlakuan termal. Kandungan gula merupakan faktor kunci untuk menentukan evaluasi sensorik ubi jalar panggang. Suhu yang tinggi dalam proses pemanggangan menyebabkan rusaknya kandungan suatu bahan pangan. Salah satunya yaitu kandungan vitamin C dalam ubi jalar yang berkurang setelah dilakukannya proses pengolahan. Hilangnya vitamin C dalam makanan olahan disebabkan oleh oksidasi termal dari suhu dan durasi atau lamanya waktu pengolahan. Faktanya, suhu yang lebih tinggi menyebabkan degradasi dari vitamin C. Tidak hanya kandungan vitamin C saja yang terpengaruh, contoh lainnya yaitu kandungan beta-karoten yang merupakan pigmen warna pada ubi jalar. Selama proses pemanggangan berlangsung, degradasi oksidatif dan isomerisasi trans-cis beta-karoten bergantung dengan sepanas apa suhu yang diatur. Dibandingkan dengan penggorengan yang menggunakan minyak, sebenarnya pemanggangan merupakan metode pengolahan yang lebih baik dalam menjaga kualitas bahan pangan. Alasan pemanggangan lebih baik adalah karena dengan kehadiran minyak meningkatkan isomerisasi trans selama pengolahan makanan dalam waktu singkat. Dengan demikian, kehilangan yang banyak selama menggoreng mungkin disebabkan oleh adanya minyak, sedangkan pemanggangan tidak menggunakan minyak dalam proses pengolahannya. Selain pigmen karoten pada ubi jalar, ada juga pigmen warna lainnya yaitu antosianin. Pigmen warna antosianin juga berkurang seiring dengan proses pemanggangan. Namun, laju kehilangan antosianin pada ubi jalar setelah pemanggangan sangat rendah karena pemanggangan hanya menurunkan kandungan antosianin terasilasi, tetapi justru meningkatkan kandungan antosianin non-terasilasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang membandingkan beberapa proses pengolahan terhadap ubi jalar, kandungan karbohidrat dalam ubi panggang tidak terlalu kehilangan banyak karbohidrat apabila dibandingkan dengan ubi jalar yang digoreng. Jumlah total karbohidrat yang telah dipanggang hanya berkurang sedikit jika dibandingkan dengan ubi jalar yang tidak dikenai proses pengolahan sama sekali. Hal tersebut sangat berbeda dibandingkan dengan ubi goreng. Difusi gula dari makanan ke minyak selama menggoreng menjelaskan alasan dari kehilangan karbohidrat selama proses penggorengan. Perlakuan termal juga mengubah sifat tekstur ubi jalar. Butiran pati yang menjadi gelatin pada suhu tinggi memiliki pengaruh signifikan terhadap sifat tekstur. Ukuran partikel dari 1 mikrometer hingga 100 mikrometer dan bentuk butiran pati terkait dengan sumber pati. Semua butiran pati menghilang setelah perlakuan pemanggangan dengan suhu tinggi.
Perubahan butiran pati berpengaruh nyata terhadap sifat tekstur yang dapat mempengaruhi karakteristik sensorik ubi jalar panggang. Umumnya, ubi yang dipanggang memiliki tekstur yang lembut dan lembab. Jika ubi panggang kehilangan terlalu banyak kelembapan karena suhu yang terlalu tinggi dan durasi waktu pemanggangan terlalu lama, maka teksturnya akan menjadi kaku dan keras. Faktor berikutnya yaitu luas permukaan. Proses pemanggangan diketahui mendehidrasi makanan sehingga menyebabkan hilangnya air dari dalam ubi jalar. Banyaknya volume air yang menguap yang dikarenakan oleh suhu pemanggangan yang panas juga berhubungan dengan faktor luas permukaan dari ubi jalar yang terpapar. Semakin luas bahan pangan yang terpapar suhu tinggi ketika proses pemanggangan, maka air dari dalam ubi akan semakin banyak yang menguap. Meskipun ubi jalar dibungkus dengan aluminium foil selama proses pemanggangan, kira-kira 5-10% kandungan air dari dalam ubi jalar akan diuapkan. Dikarenakan kadar air biasanya berkorelasi dengan sifat fisikokimia, maka kehilangan air pada akhirnya juga akan mempengaruhi karakteristik sensorik ubi jalar panggang. Perlakuan memanggang tidak hanya mengurangi kadar air, tetapi juga mengubah komposisi gula ubi jalar. Pada ubi jalar tanpa diolah, analisis gula ubi jalar hanya berfokus pada glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Kandungan maltosa pada ubi jalar sangat rendah sehingga jarang diperhatikan. Sedangkan kadar sukrosa merupakan yang tertinggi pada ubi jalar mentah. Setelah perlakuan pemanggangan, kandungan gula total ubi jalar meningkat drastis akibat pembentukan maltosa. Pada ubi panggang ini, kandungan maltosa meningkat secara signifikan, namun kandungan sukrosa sedikit menurun. Akibatnya, maltosa menjadi komposisi gula utama pada ubi panggang. Perlakuan termal berdampak signifikan pada degradasi sukrosa. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu pemanggangan merupakan salah satu proses pengolahan bahan pangan yang diterapkan untuk meningkatkan aroma, molekul bioaktif, dan juga aktivitas antioksidan. Yang kedua yaitu di dalam proses pemanggangan mengakibatkan peningkatan kadar karbohidrat pada ubi jalar. Akan tetapi, pada kadar air, kadar serat, dan kadar abu tidak ada perubahan selama proses pemanggangan. Yang ketiga, yaitu pada proses pemanggangan terjadi penurunan pada kandungan vitamin C serta kandungan beta-karoten yang ada di dalam ubi jalar. Kesimpulan yang terakhir yaitu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses pemanggangan ubi jalar. Di antaranya yaitu suhu dan durasi pemanggangan. Jika semakin tinggi suhu dan lama waktu durasi pemanggangan, maka akan menciptakan tekstur ubi jalar menjadi kaku dan keras. Selain itu, ada faktor lain, yaitu luas permukaan yang mempengaruhi proses pemanggangan, di mana jika semakin luas permukaan bahan pangan yang terpapar suhu tinggi, maka kandungan air di dalam ubi jalar akan semakin banyak yang menguap, sehingga menyebabkan ubi jalar menjadi kering. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.